Cerdas kimia. Bimbingan dan konsultasi belajar. Belajar hidrolisis garam. Apa yang dimaksud dengan hidrolisis garam? Hidrolisis berasal dari kata hidro, yaitu air, dan lisis berarti penguraian. Jadi hidrolisis garam adalah penguraian garam oleh air yang menghasilkan asam dan basanya kembali. Sebagai contoh, ini garam, air bereaksi menghasilkan asam dan basa. Beberapa jenis garam berdasarkan komponen asam basa bentukan. Asam pembentuknya asam kuat. Basa pembentuknya basa kuat. Sifat larutan netral. Contohnya natrium klorida, kalsium sulfat. Asamnya kuat. Basanya pembentuknya lemah. Sifat larutan bersifat asam karena yang kuat adalah asam. Contoh NH4Cl, aluminium sulfat, dan seterusnya, ya. Jadi lemah bergantung harga Ka dan Kb. Nah, contohnya adalah amonium asetat. Ada dua macam hidrolisis, yaitu hidrolisis parsial sebagian, jika garamnya berasal dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya, natrium asetat dihidrolisis menghasilkan asam lemah dan basa kuat. Ini disebut nanti hidrolisisnya adalah parsial. Ya, jadi bisa juga reaksinya ion sebagai berikut. Jika garamnya berasal dari basa lemah dan asam kuat, contohnya amonium klorida, dihidrolisis menghasilkan, ya, amonium hidroksida dan HCl. Dan ini yang disebut hidrolisis parsil karena asamnya kuat, ya, basanya lemah. Atau reaksinya, reaksi ionnya. Hidrolisis total. Jika garamnya berasal dari asam lemah dan basa lemah, contohnya amonium asetat, dihidrolisis menghasilkan asam asetat dan amonium atau amonium hidroksida. Ini semuanya lemah, ya. Ya, jadi asamnya lemah, basanya lemah. Ini yang disebut hidrolisis total. Atau reaksinya sebagai berikut. Contoh asam kuat. Nah, inilah nama-nama senyawa asam kuat, ya. Asam sulfat, asam bromida, asam nitrat, asam perklorat. Ya, ini adalah asam kuat. Basa kuat. Litium hidroksida, kalium hidroksida, dan seterusnya sampai rubidium hidroksida. Basa kuat. Contoh asam lemah: asam sianida, asam nitrit. Basa lemah: amoniak, etilamin, dan seterusnya.
Menentukan nilai pH larutan garam. Ya, jadi dalam hal ini adalah hidrolisis garam. Garam dari asam lemah dan basa kuat. Maka pH-nya, karena di sini basanya kuat, pH di atas 7. Kalau garam basa lemah dan asam kuat, pH-nya di bawah 7. Sedangkan asamnya lemah, basanya lemah, maka di sini harga pH tergantung nilai konstante asam dan konstante basa. Nah, ini rumusnya. Ya, untuk asam lemah basa kuat, OH min KW dibagi KA. Ya, KW itu konstante air, KA konstante asam, dan ini konsentrasi garam. KB konstante basa. Ya, ini. Jadi ini untuk garam asam lemah basa lemah. Kalau ini untuk garam basa lemah asam kuat, dan ini untuk garam asam lemah basa kuat. Menghitung harga pH. Reaksi hidrolisis adalah reaksi kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan dari reaksi hidrolisis disebut tetapan hidrolisis, yaitu KH, ya. Nilai pH dari garam. Asam kuat dan basa kuat. Garamnya natrium klorida contohnya. Garam dari asam kuat basa kuat tidak mengalami hidrolisis. Ya, pH-nya 7. Asam lemah dan basa kuat ya, ini ya mengalami hidrolisis. Jadi asamnya yang lemah mengalami hidrolisis, maka K-nya sama dengan jadi air kita pindah ke kiri. Ya, konstante air, konsentrasi asam asetat, OH min konsentrasi hidroksi dan ion asetat. KH sama dengan konsentrasi asam, garam. Jadi konsentrasi asam dan basanya sama, maka KH-nya jadi rumusnya konsentrasi OH min-nya akar dari KH kali konsentrasi garam. Ya, ini KH itu sama dengan KW dibagi KA. Jadi OH min-nya KW dibagi KA kali garam, ya. Nah, ini keterangannya. Contoh soal. Berapa harga pH dari hidrolisis larutan 0,01 molar dari garam natrium asetat dengan Ka 1,6 10 ml? Jawab. Ini rumusnya. Jadi OH-nya, KW-nya 10 min 14, Ka-nya 1,6 kali 10 min 5, konsentrasi garamnya 0,01, ya. Jadi di sini 10 min 10 dibagi 16. Ya, jadi hasil akhirnya adalah 9 min 4.
Sekarang basa lemah dan asam kuat, yaitu amonium klorida ya, NH4Cl. Ini lemah, ini kuat. Ini reaksinya, reaksi hidrolisis ya, membentuk basa lemah dan asam. Ya, konsentrasi dari basa lemah sama dengan ion hidrogen, konsentrasinya sama. Nah, ini rumusnya ya untuk basa lemah dan asam kuat. Contoh soal, hitung pH larutan 0,1 m amonium klorida, Kb-nya 10 min 5. Jawab. Ini rumusnya. 10 min 14 dibagi 10 min 5 ya, Kb-nya 10 min 5. Konsentrasi garamnya 0,1. Jadi hasilnya adalah akar 10 min 10 diakar jadi 10 min 5. Jadi pH-nya adalah log 10 min 5 sama dengan 5 pH-nya ya. Selanjutnya asam lemah dan basa lemah, yaitu amonium asetat. Dan hidrolisisnya hidrolisis total atau sempurna. Bila Ka atau konstanta asam lebih besar dari Kb, karena ini sama-sama lemah, maka larutannya bersifat asam karena Ka-nya lebih besar ya, dan pH di bawah 7. Kalau sama, pH-nya 7 ya. Kemudian untuk bila Ka lebih kecil dari Kb, larutan bersifat basah, pH lebih besar 7. Contoh ya, di sini hidrolisisnya adalah dan dari CH3COOH asam lemah. Nah, ini yang terbentuk. Jadi KH sama dengan KW per Ka kali Kb, atau H positifnya KAW kali Ka dibagi Kb. Contoh 3, berapa pH larutan 0,01 ya dari amonium asetat, Ka-nya 10 min 5, Kb-nya 10 min 6. Jadi jelas Ka lebih besar dari Kb. Ya, rumusnya. Jadi H positifnya 10 min 14 Kw, 10 min 5 Ka, 10 min 6 Kb. Jadi H positifnya hasilnya akar 6,5 atau pH-nya 6,5. Menghitung pH campuran. Asam lemah sama dengan basa kuat, basa lemah sama dengan asam kuat. Ini rumus ya untuk mencari pH. Asam lemah sama dengan basa kuat, maka OH-nya, karena yang basa kuat berarti kita nyari konsentrasi ion hidroksi, akar. Sedangkan kalau dia asam kuat maka H positif ya. Polanya sama rumusnya. Jadi di sini banyaknya asam lemah sama dengan basa kuat. Di sini banyaknya asam kuat sama dengan basa lemah. Pt itu adalah volume total. Contoh, hitung harga pH dari campuran 100 ml 0,1 asam lemah ya, dan 100 ml 0,1 basa kuat. Ini terjadi hidrolisis. Kita jawab.
ya, jadi banyaknya asam dan basa sama nanti ya, yaitu 10-10. Volume totalnya 100 ditambah 100. Rumusnya ini OH min ya, maka kita masukkan harganya KW 10 min 14, banyaknya asam sama basa sama yaitu 10, dan KA nya 2 kali 10 min 5 ini ya, ini, dan volume totalnya 200. Jadi kalau dihitung setengah kali 10 min 5, atau POH nya menjadi 5 min log setengah, atau 5 ditambah log 2. Ini POH, berarti pH nya 14 dikurang 5 plus log 2, jadi 9 min log 2. Contoh kedua, hitung harga pH dari larutan 50 0,2 basa lemah dan 100 ml 0,1 HCl asam kuat nih ya, KB 6 kali 10 min 5 ya. Kita hitung basanya, volume kali konsentrasi, asamnya volume kali konsentrasi sama-sama 10 ya. Nah, maka rumusnya, karena yang kuat adalah asam, maka H positif sama dengan akar ini ya, kita masukkan harganya 10 min 14, 6 kali 10 min 5 ya, sebagai KB, dan 10 banyaknya dari asam kuat atau basa kuat, 150 volume total. Jadi ya positif sepertiga kali 10 min 5, atau 5 min log sepertiga, atau 5 plus log 3. Inilah jawabannya. Menghitung derajat hidrolisis. Apa yang dimaksud dengan derajat hidrolisis? Derajat hidrolisis adalah perbandingan konsentrasi garam yang terurai dibanding dengan konsentrasi garam mula-mula. Rumusnya di sini alpha H ya. Alpha H. Misalnya asam lemah dan basa kuat. Sini alpha H-nya rumusnya akar KH bagi garam. Ini akar KW dibagi KA garam. Berapa nilai alpha H dari garam ya, kalium format ya, kalium formiat? Jawab, ini rumusnya ya. Jadi ini kita ganti harganya 10 min 14, 10 min 5, 0,001 ya. Jadi ini konsentrasi garamnya, jadi 10 min 2 hasilnya 10 min 3 atau 0,001. Asam lemah dan basa kuat ya. Rumusnya untuk hidrolisis, alpha derajat hidrolisis KH dibagi garam. Berapa persen nilai alpha H dari garam amonium klorida 0,01 bila KB nya 10 min 6 ya. Ini rumusnya kita ganti dengan harga-harganya 10 min 3 kali 100% jadi 0,1%. Ya, ini jawabannya. Kemudian yang C, asam lemah dan basa lemah. Alpha H-nya sama dengan akar KH atau KW dibagi KA dan KB. Contoh, berapa persen alpha H dari garam amonium asetat 0,01 ya. Jadi alpha H-nya sama dengan akar KW dibagi KA dan KB ya. Dihitung 10 min 1 kali 100%, jadi 10% alpha H-nya ya, derajat hidrolisisnya.
Demikianlah pertemuan kita tentang hidrolisis, dan materi ini untuk SMA.